warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pemateri pertama, di sini saya akan menjelaskan sebagian dari pengantar pendidikan karakter. Yang pertama, pendidikan karakter adalah upaya yang disengaja untuk membantu siswa atau individu mampu menginternalisasikan nilai-nilai utama etika sehingga memahami, mempunyai perhatian, dan mengutamakan nilai-nilai dasar etika tersebut, yaitu apa yang diyakini benar, adil, jujur, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Sedangkan pengertian pendidikan karakter menurut para ahli yaitu Doni Kusuma dalam bukunya Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak dan Zaman Global tahun 2007 yang menyatakan bahwa pendidikan karakter merupakan dinamika pengembangan kemampuan dan berkesinambungan dalam diri manusia untuk mengadakan internalisasi nilai-nilai sehingga menghasilkan di posisi aktif, stabil dalam diri individu. Sedangkan pendidikan karakter menurut Elkin dan Sweet di tahun 2004. Pendidikan karakter adalah upaya yang disengaja untuk membantu manusia memahami, peduli, dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai dasar etika. Sedangkan pendidikan karakter menurut hasil diskusi dari kelompok saya yaitu pendidikan karakter adalah suatu usaha penanaman nilai-nilai etik yang mendasar sebagai pondasi bagi lahirnya suatu karakter yang baik. Baik, itulah tadi pengantar dari pendidikan karakter. Saya serahkan ke pemateri kedua. Pada video sebelumnya, teman saya telah memaparkan definisi dari pendidikan karakter. Tentunya dalam pendidikan karakter mempunyai sebuah komponen-komponen pendidikan. Menurut Public School of North Carolina 2001, ada 10 komponen-komponen pendidikan. Yang pertama adalah community participation, yang kedua adalah character education policy, yang ketiga adalah define traits, yang keempat adalah integrated curriculum, yang kelima adalah experiential learning, yang keenam adalah evaluation, dan yang ketujuh adalah adult role models, yang kedelapan adalah staff development, yang kesembilan adalah student involvement, dan yang 10 adalah sustain the program. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu komponen pendidikan, yaitu adult role models, atau yang biasa kita sebut dengan model peran orang dewasa. Mengapa demikian? Karena pendidikan karakter merupakan sebuah gerakan nasional yang tidak hanya melibatkan sekolah, orang tua, daerah, bahkan sampai negara untuk mengembangkan nilai-nilai utama etika. Oleh karena itu, peran orang dewasa sangat penting, baik itu guru-guru, kepala sekolah, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, sangat penting untuk mendemonstrasikan perilaku atau sikap nilai-nilai utama yang berdasarkan pada etika. Dengan kata lain, seluruh lapisan masyarakat harus turut serta dalam program ini, harus turut serta dalam proses program pendidikan karakter ini sebagai gerakan nasional. Nah, di dalam buku sendiri, Adult Role Model dikatakan bahwa model para orang dewasa. Anak-anak belajar apa itu kehidupan, sehingga sangat penting orang dewasa mendemonstrasikan sikap karakter yang positif, baik itu di rumah, di sekolah, dimanapun, bahkan di masyarakat. Jika orang tua tidak dapat menjadi model dari karakter atau tingkah laku yang mereka ajarkan, maka program pendidikan karakter ini akan gagal. Nah, itulah tadi pemaparan materi salah satu komponen pendidikan. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Setelah mendengarkan komponen yang pertama yaitu adult role model, sekarang kita akan masuk ke komponen yang kedua yaitu experiential learning, yang berarti belajar dari pengalaman, yakni mengizinkan siswa melihat sifat trains dalam aktivitas, mengalaminya dan mengekspresikannya.
pengalaman dalam dunia nyata atau kenyataan yang terdapat dalam kurikulum yang menggambarkan atau mengilustrasikan sifat karakter. Contohnya, pelayanan belajar, belajar kerjasama, dan memberikan bantuan atau mentoring kepada teman sebaya. Serta suatu proses siswa mengkonstruksi atau menyusun pengetahuan, keterampilan, dan nilai dari pengalaman langsung. Secara langsung, individu atau siswa yang berperan sebagai anggota kelompok belajar berperilaku melalui pengalaman sendiri. Melalui kelompok kecil, mereka berinteraksi dan mengembangkan hubungan multi-interpersonal dengan sesama. Dengan demikian, pada satu sisi, mereka belajar dari pengalaman langsung. Di sisi lainnya, mereka belajar mengubah perilaku, atau dengan kata lain, menggambarkan atau mengimplementasikan sifat karakter menolong, menghormati, berempati, dan lain sebagainya. Nah, komponen selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Dengan ini dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai komponen-komponen pendidikan karakter. Ada 10 komponen-komponen dari pendidikan karakter, dan teman saya sebelumnya telah menjelaskan 2 dari 3 komponen yang menurut kelompok kami itu sangat penting. 2 komponen yang dimaksud yaitu adult role models dan experiential learning. Dan komponen yang ketiga yaitu integrated curriculum, yaitu kurikulum yang terintegrasi yang di dalamnya mencakup kajian mengenai pendidikan karakter. Dilihat dari fungsi maupun tujuan kurikulum merupakan sejumlah kegiatan yang mencakup berbagai rencana strategi belajar mengajar. Dan dalam mengimplementasikan pendidikan karakter di lingkungan sekolah, kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat penting, karena dengan kurikulum, maka kegiatan pendidikan karakter akan terarah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kesimpulan dari kelompok kami mengenai materi konseptualisasi pendidikan karakter yaitu pendidikan karakter pendidikan karakter adalah salah satu usaha penanaman nilai-nilai etik yang mendasar sebagai fondasi bagi lahirnya suatu karakter yang baik. Dan komponen-komponen dari pendidikan karakter yang menurut kelompok kami sangat penting yaitu yang pertama adult role models, yang kedua experiential learning, dan yang ketiga integrated curriculum. Nah, akhirnya kita telah sampai di penghujung presentasi. Jika ada salah kata dalam penyampaian kami, mohon dimaafkan karena manusia tidak ada yang sempurna. Terima kasih.